itu lebih ke sifatnya bahasanya dilarang gitu ya, jangan buang sampah gitu ya. Nah jadi kali ini itu bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang berpihak pada murid ya. Jadi kita bersama-sama ini berdiskusi tentang keyakinan kelas. Nah kemudian apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai ya atau prinsip-prinsip perilaku yang kita yakini bersama. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal yang kita yakini, nah sebagai landasan atau fondasi arah tujuan kelas kita ini mau kemana? Kelas kita ini mau seperti apa nantinya ke depannya? Makanya biasanya itu dibuat itu di pada awal tahun ya, awal tahun ajaran baru seperti itu. Jadi untuk landasan kemana arah tujuan kelas kita ke depan. Makanya dibuat suatu namanya keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kelas bersama antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu nantinya itu diharapkan mampu memotivasi intrinsik, menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kalian untuk bisa melakukan hal-hal atau perilaku-perilaku yang kalian yakini bersama dalam keyakinan kelas, dalam kesepakatan kelas. Guru juga seperti itu. Jadi seluruh warga kelas ya yang melakukannya. Seperti itu ya. Jadi guru dan siswa melakukan bersama. Tidak hanya keyakinan kelas ini hanya untuk murid saja, guru tidak boleh melakukan, tidak. Misalnya bagaimana sih kelas impian kalian gitu ya? Bagaimana sih teman-teman impian kalian? Bagaimana sih guru impian kalian gitu ya? Nah kemudian ide apa sih? Ya, ide apa yang menunjukkan kelas impian kalian? Jadi arahnya seperti itu ya. Kita sampai sini ya. Nah sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa sih kelas impian kalian atau teman-teman impian kalian atau guru-guru impian kalian ke depannya bagaimana? Inginnya seperti apa kelas impian? Ayo, siapa yang mau menyebutkan impiannya tentang kelas impian? Coba, kira-kira ada? Ya, Bultong? Iya, kelas yang ingin menghormati satu sama lain ya. Ada lagi kira-kira impiannya apa? Kelas Oh iya, jadi kamu ingin memiliki kelas yang tentram, ya aman, tentram dan damai ya, yang bersifat kekeluargaan gitu ya. Ya bagus sekali. Kemudian ada lagi impiannya? Oh iya, jadi kelas yang saling menghargai pendapat teman ya. Mungkin selama ini belum menghargai pendapat teman. Jadi inginnya seperti itu ya impiannya ya. Ada kemudian anak-anak semua. Bagaimana sih ide kita bersama yang mewujudkan kelas impian tersebut ya. Jadi kalian nantinya boleh menuangkan ide tersebut di dalam kertas ya berwarna ya. Boleh ya. Jadi kan tadi ada kelas impian yang bertanggung jawab, kelas yang seru bu, kelas yang bertanggung jawab, kelas yang menghargai sama lain. Jadi boleh dituliskan ya. Boleh tuliskan ya. Idenya apa kira-kira untuk mewujudkan kelas impian itu? Ya. Silakan ya, tuliskan ya. Tuliskan apa kira-kira idenya. Baik semua sudah selesai ya idenya ya. Oke, sekarang kita menempelkan bersama ide-ide yang kita tuangkan dalam kertas cognitive note itu ke dalam papan ya. Nantinya kita akan rumuskan bersama-sama tentang keyakinan kelas ya. Oke, silakan dari sana. Ayo, Bultong, silakan. Sampai udah selesai boleh. Oke, dari sana dulu. Bergiliran ya. Ya. Oke, kita ambil uangnya. Boleh dari kelas teman dan guru impian ini akan dirumuskan menjadi keyakinan kelas ya. Nanti kita akan merumuskan bersama-sama, kita akan diskusi bersama-sama kira-kira apa rumusannya ya. Ini tadi hasil ide ya, ide kalian ya. Oke. Nah, kita merumuskan bersama-sama ya. Ada berdoa sesudah belajar, ada berdoa sebelum belajar. Kira-kira apa? Rumusan
Iya, boleh tuliskan ya teman-teman ya. Berdoa dan berdoa sebelum dan sudah belajar. Sepakat ya? Ya. Satu ya. Satu. Iya, bagus sekali ya. Nah kemudian kita lanjut ya. Ada menyanyikan lagu daerah. Kemudian sesudah pembelajaran ada menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran. Nah, kira-kira apa? Boleh mana nih? Berkau ya, ini dulu ya. Menyanyikan lagu wajib nasional sebelum dan lagu daerah sesudah belajar. Kira-kira bagaimana teman-temannya? Teman-teman sekalian bisa? Oke? Ya, Mas Ayo silakan Kultong. Semangat ya, tampaknya rasanya semangat ya, langsung angkat tangan dua gitu ya. Ya bagus ya. Nah kemudian kita lanjut yang nomor 3 ya, misalnya ya, ada lagi nggak ya, tadi sudah saya tanya. Menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai pendapat teman, kemudian ada menghormati dan menghargai pendapat teman-teman. Kira-kira apa? Menghargai pendapat teman. Iya bisa, kira-kira bisa ya. Nanti kalau tepat waktu ada kayaknya ada sendiri rumusannya ya. Oke, yuk. Nomor 3. Iya, bagus ya. Iya, dengan bahasa yang baik, berkomunikasi dengan teman dengan santun, berkomunikasi dengan guru dengan bahasa yang baik, berkomunikasi yang baik. Kira-kira apa rumusannya? Iya, Saling berkomunikasi yang baik. iya bisa ya. Silakan. Bagus ya. Anak ibu sekalian, tadi kita sudah sampai pada rumusan keyakinan kelas, ya. Nah dari rumusan ini nantinya akan kita kerucutkan kembali, ya. Kita kecilkan kembali menjadi nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita bahas bersama, yang akan kita sepakati bersama. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam rumusan keyakinan kelas, ya. Nantinya ini akan kita buatkan menjadi poster. Jadi nilai ini adalah keputusan akhir dari kesepakatan kita melalui keyakinan kelas. Paham ya? Oke. Nah, kita coba lihat dulu dalam rumusan keyakinan ada 10 keyakinan ya, rumusan keyakinan. Yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kira-kira nilai apa ini? Ya, nilai religius. Yaitu apa? Rumusannya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, kira-kira sepakat ya? Nilai religius ya, dan rumusannya. Oke. Silakan. Depan. Terus ya. Kita melakukan refleksi, kemudian tidak bersih saat guru menjelaskan, izin saat keluar kelas, masuk kelas tepat waktu untuk mengikuti jam pembelajaran. Kira-kira nilai apa? Nilai disiplin. Nilai disiplin ya, bagus ya. Yuk ke depan, silakan. Bagus ya. 3. Menjaga kebersihan melalui piket kelas. Kira-kira nilai apa? Nilai kesehatan dan keselamatan. Ya, oke, silakan. Ada prokes juga ya. Silakan ya, perumusannya. Ya. Anak-anak semua, jadi sudah ada 6 nilai. Semua nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas kita, inilah menjadi landasan keyakinan kelas kita untuk arah tujuan kelas kita mau kemana, mau seperti apa kelas kita. Nah, nilai-nilai ini kira-kira ada lagi nggak yang perlu ditambahkan atau sudah cukup sampai sini? Kira-kira sudah cukup ya? Ya, sepakat ya. Nah, ini nantinya kira-kira bisa nggak kita jalankan bersama? Saya dan kalian juga akan menjalankan bersama.
Kira-kira bisa kita jalankan bersama? Atau ada yang kira-kira di sini yang tidak bisa kita jalankan? Kira-kira ada? Tidak ya. Jadi bisa semua kita jalankan ya. Ya, jadi ada 6 nilai yang kita jalankan bersama, baik saya maupun kalian. Saya juga harus disiplin. Masuk kelas juga harus disiplin. Jadi saya dan kalian juga harus sama-sama kita melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas kita, apa yang menjadi keputusan kita bersama melalui keyakinan kelas. Paham ya? Nah, boleh kita di sini nantinya tanda tangan ya, tanda tangan di sini. Saya akan menandatangani saya ya. Ya, boleh siapa-siapa nanti tanda tangan di sini. Ya, boleh silakan Utom tanda tangan. Ya, lanjut juga kamu. Ini tadi satu ya. Tanda tangan ya. Jadi inilah keyakinan kelas kita yang akan kita lakukan bersama-sama, baik saya maupun kalian. Mudah-mudahan ini nanti akan dapat menimbulkan motivasi inspirasi kita untuk bisa melakukan perilaku-perilaku kebaikan ya, budaya-budaya positif di dalam kelas untuk bisa mewujudkan kelas impian yang kita impikan selama ini ya. Baik anak-anak, selain menjadi landasan untuk bagaimana arah kelas kita, itu juga sebagai rujukan apabila kalian ada masalah di dalam kelas, maka akan kita kembalikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang telah dilanggar? Nah, seperti itu ya. Jadi itu bisa sekaligus menjadi rujukan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam kelas. Pasti kan ada keyakinan kelas ini tidak hanya waktu nanti ini saja. Jadi suatu waktu kita akan bisa berubah, kita akan refleksi setiap saat. Misalnya ada permasalahan yang ternyata tidak ada dalam keyakinan kelas, maka kita akan selesaikan bersama-sama dan kemudian kita akan menambahkan mungkin nilai apa yang belum ada. Seperti itu ya. Jadi kita menemukan hal yang baru dari permasalahan siswa, kemudian tidak ada nih Bu di keyakinan kelas kita tambahkan Bu, boleh. Jadi kita akan tambahkan. Atau Bu, kira-kira dalam perjalanan nilai ini kayaknya tidak cocok Bu, maka kita bisa bubarkan, ibaratnya kita batalkan, kita hapuskan. Bisa ya. Jadi setiap saat harus kita koreksi nilai-nilai ini. Ya, sampaikan tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi kelas yang impian, yang bagus, yang positif, yang bisa menularkan kebiasaan-kebiasaan yang positif pulang ke kelas-kelas lainnya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita akrab sekali dengan yang namanya hukuman dan penghargaan bagi siswa-siswi kita. Kita seringkali menerapkan hukuman dan penghargaan bagi mereka. Baik itu penghargaan bagi mereka yang melakukan prestasi maupun hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Nah, pada nyatanya hukuman tersebut ternyata tidak dapat mendorong terwujudnya motivasi intrinsik pada diri siswa. Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentunya ada salah satu cara, yakni dengan restitusi. Restitusi adalah salah satu cara yang efektif untuk menanamkan budaya positif di sekolah tanpa hukuman dan penghargaan terhadap siswa. Kali ini saya akan mengenalkan beberapa contoh praktik segitiga restitusi dari kasus 1 dan kasus 2 yang menceritakan beberapa siswa yang melakukan kesalahan, namun guru mereka melakukan restitusi. Nah, sehingga itu akan mendorong motivasi intrinsik pada diri mereka untuk mengakui kesalahan yang mereka lakukan di dalam diri mereka dan berjanji mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, serta tentunya mereka dapat diterima di dalam kelompok atau teman-teman mereka itu dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Mari bersama-sama kita saksikan praktek segitiga restitusi berikut ini. Terus semangat, terus bergerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang bimbingan dan konseling ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bekerja keras. Nah, kali ini
kita akan membahas, akan melakukan diskusi kelompok ya berdasarkan kelompok-kelompok kecil yang nantinya itu akan membahas tentang permasalahan yang sudah Ibu berikan ya. Jadi masing-masing kelompok kan sudah terbentuk ya, udah ya. Ya. Jadi semangat hari ini ya. Oke, kita semangat, kita bersenang-senang melalui diskusi kelompok. Jadi kalian bisa mencurahkan pendapat kalian dengan kawan-kawan. Jadi bertukar pikiran dengan kawan-kawan. Baik ya, oke. Kita mulai ya diskusinya ya. Yuk kita bentuk yang mana yuk. Kita bentuk. Sudah ada yang siap? Ya, ini bagus ya. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, ini Bu, apa sudah benar yang saya tulis Bu? Oh iya, sudah benar ya. Teruskan ya, didiskusikan lagi ya. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3? Lagi Bu. Kelompok 3? Ada apa nih? Siapa yang menumpahkan airnya? Kamu dan dia. Siapa? Sabar. Sini, Sabar sama Ferdin. Ini Pak Sabar sama Ferdin. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang lain teruskan diskusinya ya. Sabar sama Ferdin, ikut Ibu. Kita keluar sebentar ya. Ya, yuk, silakan. Fendi, apa yang sudah kalian lakukan tadi? Saya tidak sengaja menumpahkan air dari kelompok lain Bu, sampai membasahkan kertas presentasi mereka Bu. Kenapa bisa demikian nak? Bu, tadi Pendi Bu duluan dorong saya Bu. Kan saya Bu, dan Pendi duluan Bu. Main kalian mendorong-dorongan. Ya Bu. Ya, kalian bermain-main ya. Nah kira-kira nih, bisa nggak kelompok B mengikuti pembelajaran? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Kemudian bisa nggak presentasi? Nggak bisa Bu. Nggak bisa ya, karena kertasnya sudah basah. Baiklah nak, Ibu di sini tidak mencari mana yang benar, mana yang salah, tetapi Ibu lebih ke bagaimana kita fokusnya adalah mencari solusi dari permasalahan yang kalian lakukan ya. Nah, bersenang-senang bermain-main itu boleh ya. Kalian senang nggak dengan bermain-main? Senang Bu. Senang ya kan. Tetapi kalau bermain-main dalam proses pembelajaran, kira-kira itu sesuai nggak dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama? Enggak Bu. Enggak ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Saling menghormati Bu. Menghormati, benar. Kemudian apa lagi? Mengikuti pembelajaran yang baik Bu. Iya, mengikuti pembelajaran dengan baik ya kan. Nah, kira-kira dalam hal ini siapa yang dirugikan? Saya sendiri Bu. Saya sendiri nggak bisa ikut pembelajaran kan? Iya. Kemudian siapa lagi kira-kira yang dirugikan? Kelompok B Bu. Kelompok B, kenapa? Karena mereka tidak bisa mengikuti presentasi. Iya, mereka tidak bisa ikut pembelajaran, mereka tidak bisa presentasi, ya kan? Nah, baiklah. Nah, anak Ibu paham sekali. Kalian ingin bersenang-senang, kalian ingin bermain-main, itu kebutuhan dasar kalian, ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita harus tahu waktu, tahu situasinya, ya kan? Tidak boleh sembarangan, ya kan? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya untuk memperbaiki kesalahan kalian? Minta maaf Bu. Minta maaf, bagus sekali. Kemudian ada lagi nggak? Saya akan mengganti air minum dari kelompok lain Bu, dan juga kertas presentasi mereka. Ya, supaya mereka bisa presentasi dengan baik ya. Bagus sekali ya nak ya. Kalian sudah menyadari kesalahan kalian ya nak ya. Iya ya. Jadi kita akan sampaikan meminta maaf ini, kemudian mengganti kertas presentasinya kepada teman-teman di dalam kelas ya nak ya. Oke, mari yuk kita masuk lagi yuk. Ferdin, Fendi, tadi ceritanya dalam video tersebut kalian melakukan kesalahan ya, Iya. menumpahkan air minum, kemudian mengenai kertas presentasi kelompok B, sehingga kelompok B tidak bisa presentasi ya. Nah, kira-kira kalau ada di dunia nyata tuh, apa yang dilakukan Bapak Ibu guru? Memberi hukuman Bu. Oh, memberi hukuman, kemudian apa lagi? Dimarahi Bu. Oh, dimarahi. Selain dimarahi ada lagi nggak? Cubit Bu. Oh, dicubit pernah? Pernah, Oh, Bu. pernah dicubit ya. Jadi apa sih rasanya kalau dihukum itu? Sedih Bu. Oh, sedih ya. Jadi selain sedih, kira-kira ada nggak perasaan marah? Ada Bu, sedikit. Oh, ada, ada tapi sedikit ya. Iya, Bu. Iya, memang walaupun kita melakukan kesalahan, memang ya ada marahnya ya, walaupun sedikit itu pasti ada ya.
Nah, kira-kira tadi kan video tersebut itu menurut kalian apa sih bedanya? Karena kan kalian tadi diajak ngobrol, diberikan beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Perasaan kita kayak agak lebih didengarkan gitu. Oh, didengarkan. Kemudian ada lagi kira-kira? Dihargai Bu. Oh, dihargai. Terus ada lagi? Terus merasa kayak diterima kembali gitu. Oh, diterima. Ya, benar sekali ya. Jadi memang kalau kita melakukan kesalahan memang kita salah ya, tetapi dengan adanya restitusi tadi kita merasa diterima kembali di kelompok dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi kita tidak merasa dikucilkan. Pernah nggak melakukan kesalahan terus dikucilkan sama teman-teman? Pernah Bu. Oh, pernah ya. Jadi dengan ayat tadi kan kita nggak dikucilkan ya, nggak Iya, merasa Bu. dikucilkan ya. Nah, kira-kira nih anak-anak ibu sekalian, ada nggak terdorong di dalam diri kalian ini untuk bisa jadi lebih baik lagi? Ada Bu. Ada. Oh, ada ya. Nah, kemudian sadar nggak melakukan kesalahan? Sadar Bu. Nah, kira-kira dorongan itu dalam diri atau dari orang lain? Ya, dari dalam diri sendiri Bu. Ya, jadi kita sadar melakukan kesalahan ya, timbul motivasi intrinsik, kemudian kita bisa timbulnya motivasi untuk bisa apa? Menjadi Lebih baik. ya, dan lebih baik lagi ke depannya ya. Bagus ya. Terima kasih sudah membantu Ibu melakukan praktek segitiga restitusi ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sosialisasi pengimbasan pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti dan melaksanakan acara kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah dari program pendidikan guru penggerak angkatan 4 di SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Selawat berangkaian salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengimbasan yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan saya harap semoga sudah siap untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang berjudul Budaya Positif Sekolah, yang merupakan salah satu bentuk aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak di SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun tujuan dari kegiatan pengimbasan ini yang pertama adalah, kemudian yang ketiga adalah nantinya setelah kegiatan pengimbasan ini kita akan membangun komunitas praktisi penggerak di SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Dan saya memandu jalannya kegiatan pengimbasan hari ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Kegiatan pengimbasan ini akan disampaikan beberapa materi tentang modul budaya positif.
Jadi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Betty Saragi dengan materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah oleh Ibu Senyoran Malik SPD dengan materi motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga oleh saya sendiri dengan materi posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun rangkaian acara yang akan kita lewati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul, ya Allah, ridhoilah, berkahilah kegiatan kami ini, ya Allah, sehingga jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi yang telah membawakan doanya. Sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara kita pada hari ini kepada Bapak Asril Siregar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala sekolah, visi dan misi kita, visi dan misi sekolah kita, visi kita menciptakan lulusan yang berkarakter, itu yang paling utama di depan. Dan budaya positif ini tujuannya untuk itu. Salah satu dari nilai itu. Seperti apa yang sudah saya baca, ini makanya saya melibatkan guru bahasa Indonesia juga, Bu Lastri. Karena memang salah satu yang bisa membuat budaya positif di sekolah itu salah satu yang saya menemukan gerakan literasi sekolah. Makanya ada buku Intipas pada ke kampus dan ibu sebagai guru bahasa Indonesia. Makanya saya berharap kemarin pada bahasa Indonesia ini menjadi kegiatan yang positif juga buat kita. Tak usah tanya-tanya, kok saya, kok nggak dia, nggak usah gitu. Tapi ceritanya itu bahas biasanya. Artinya ya, saya kalian nanya itu, siapa mau lihat berbagai berkata macam. Ini adalah yang menurut saya, inilah yang calon harapan saya bisa membangun budaya positif. Dan ini akan bisa mengimbaskan juga ke kawan-kawan yang lain nanti. Kalau yang 20 ini bergerak, yang lain pasti maju juga kalau nggak bergerak sama-sama. Nanti akan kita kasih dia siapa yang satu dua tiga-nya. Ya Bapak Ibu ya. Udahlah, masalah paket ya. Isi bisa itu, isi lah. Kalau percaya. Ya kebiasaan suami. Yang mana ya yang pertama?
belajar. Dalam merdeka belajar ini apa yang mau kita gapai, apa yang mau kita capai nanti, apa yang mau kita dapat. Untuk menciptakan merdeka belajar, setelah tercapai merdeka belajar, maka terciptalah atau terdapatlah atau kita punyalah pelajar profil Pancasila. Ya, pelajar profil Pancasila. Oke, lanjut ke Oren. Oke. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Apa yang mau saya sampaikan dalam penugasan ini? Saya rasa kita semua sudah tahu gitu ya, sudah tahu apa itu disiplin positif. Kemudian bagaimana cara mengajar. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini jauh lebih tahu, bahkan jauh lebih bisa gitu. Jadi kita sharing, sifatnya sharing, bukan menggurui ya Bapak Ibu, bukan menggurui. Sifatnya sharing untuk menciptakan budaya positif. Kita adalah sebagai fasilitator kepada anak-anak kita, kepada siswa kita. Jadi mungkin Bapak Ibu lah bicara aja, menciptakan anak kelak di masyarakat, dia sudah bisa membawa dirinya tidak sebagai beban, tetapi dia sudah bisa sampaikan lebih dan kurangnya, pasti banyak kurangnya karena saya juga masih belajar dalam proses belajar gitu ya. Saya mohon maaf, demikianlah paparan dari saya mengenai paradigma belajar. Motivasi itu ada 3. Jadi yang pertama, motivasi perilaku itu, motivasi adalah dorongan, keinginan untuk menggerakkan seseorang atau bergerak karena suatu keinginan. Jadi di situ terlihat ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi internal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Next. Emang orang ada suka dikontrol Bapak Ibu? Kita suka dikontrol. Ada. Jadi kalau orang udah punya motivasi internal, dia tidak akan suka ada kontrol. Secara umum manusia tidak suka dikontrol. Apalagi anak-anak. Nanti kamu ya, habis belajar ini, habis tidur siang, habis itu ini, habis itu. Anak-anak tidak suka dikontrol. Termasuk kita. Ya kan? Kita sudah punya, pasti kita ingin kebutuhan kita adalah kebebasan. Bebas menentukan warna baju. Ya kan? Itu ya, pilihan. Oke, next. Ayo lihat kesenangan. Anak-anak senang bermain, kebutuhannya jangan terlalu diporsi. Di awal dan di akhir. Kemudian kita masukkan Bapak Ibu. Misalnya anak, bagaimana nih hari ini kegiatannya, apa perasaan kamu, apa yang kamu rasakan, apa pemahaman baru kamu yang kamu dapatkan. Kemudian boleh, tak apa-apa kita dikoreksi. Tujuannya agar kita memperbaiki ya bagaimana proses pengajaran kita ke depannya di kelas. Jadi tadi ada 2 ya Bu. Jadi nanti kita bersama-sama setelah kegiatan ini kita imbaskan kepada siswa menyanyikan lagu nasional di awal. Yang positif melalui literasi sekolah, gitu ya. Jadi literasi sekolah pada waktu itu di tahun 2009 sempat kurang berjalan ya di sekolah kita ya. Kemudian kita ganti dengan literasi budaya gitu ya biasa ya, gitu ya. Literasi budaya. Kemudian nantinya harapan saya dan harapan sekolah juga setelah kegiatan pembebasan ini kita nanti bersama-sama membuat kelompok untuk bagaimana sih kegiatan literasi sekolah ini kita canangkan lagi gitu ya, sekaligus cara pelaksanaan apa sih dari teori tadi gitu ya, apa yang harus kita imbaskan setelah ini nih gitu, ke siswa yang mana yang mau diimbaskan setelah kegiatan ini kepada siswa maupun rekan-rekan guru lainnya. Nanti kalau jika yang penjelasan kurang jelas dan juga keterbatasan waktu, saya juga menyiapkan udah bahan bacaan untuk ibu semua dibagi untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh ya, untuk dibaca-baca gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke 5 posisi kelompok
nantinya kita akan lebih ke sharing aja diskusi ya. Jadi nanti saya tanya juga ibu-ibu ya apa pendapatnya mengenai video ini ya. Pendapatnya Bapak Ibu tentang video tadi. Bu Barus ada yang mau disampaikan? Udah nangis duluan Bu Lingsi. Apa silakan Bu Barus. Jangan cepat mengambil kesimpulan terhadap sesuatu peristiwa atau sebuah kejadian atau katakanlah itu sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa ini. Melampiaskan emosi itu tidak ada penyesalan di belakang hari. Kenang-kenangan. Terima kasih yang baru. Ada lagi yang lain boleh mendapat dari bersama? Iya, boleh. Silakan Bu Ipa. Ya dari awal udah langsung cara bicara guru aja udah seperti diktator di depan kelas. Padahal yang sebenarnya seorang guru itu mestilah dia guru yang baik itu guru yang bisa mengayomi siswanya, bahkan bisa sebagai teman kepada siswanya. Bukan seperti tadi. Kalau itu kita pun kalau sebagai murid ya udah mau masuk pelajaran gurunya udah ketakutan duluan. Kalau begitu modelnya ya. Dan kemudian seperti ini agak-agak bilang saya tutup dia. Pak mau mana mungkin udah saya gituin ya kan. Udah iya kalau misalnya kita mau hukum ini. Ya, Yunita sudah langsung berperan sebagai muridnya. Jadi itulah yang dirasakan kalau kita sebagai murid gitu ya. DPR, sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Tadi ya, 5 posisi kontrol. Siapa yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Kira-kira kita pada posisi mana ya yang sedang kita lakukan? Gak apa-apa Bapak Ibu. Ini posisi tadi yang pertama, yang kedua ya kan, kemudian ketiga, keempat, dan kelima. Kita sering pada posisi mana ya Bapak Ibu? Silakan berefleksi. Pak Iya, kuat ini. silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari cerita-cerita yang sedih tadi pun, ya agak mengenal juga memang bencana. Tadi ada guru terlambat. Kalau saya pribadi memang Sebagai teman di sini, nada suaranya ramah, akrab ya, gitu ya. Kemudian kata tentunya merapat pada murid, kayak saya dulu dinakan. Posisi apa? Mental. Dia lebih kepada data-data. Sudah 3 kali ya catatan saya gitu ya. Kamu tidak mengerjakan tugas gitu ya. Sering ya Dewi ya. Sama saya gitu ya. Saya bedanya nggak masuk kelas gitu ya. Jadi saya nggak pernah dia gitu ya. Oke, udah 3 kali dia nggak mengerjakan tugas kayak gitu ya. Jadi kamu tahu kan kalau udah nggak mengerjakan tugas 3 kali apa? Sanksinya kamu jadinya siswa. Gitu ya kan Bu? Karena kita awalnya mungkin ada perjanjian, ada kontrak belajar, nanti kita bahas juga, ada peraturan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, ini sebagai manajer. Manajer bukan berarti mengatur sehingga kita mengatur siswa tidak, tetapi bagaimana supaya kita bisa membuat siswa itu manajer bagi dirinya sendiri, mengatur bagi dirinya sendiri. Jadi di sini bagaimana tadi? Banyak pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Ya, kemudian apa lagi Bu? Diarahkan untuk bagaimana? Iya, mengatur waktu. Artinya diajak. Ini masuk keyakinan kelas ya Bu. Tadi pertanyaan tidak peraturan kelas. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Sangat berbeda ya. Satu sekolah
sekolah A. Tadi saya perhatikan itu menonton gurunya yang punya punya inisiatif gitu. Anak muridnya ingin ikut ada, akhirnya anak-anak itu tidak punya motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk bagaimana supaya bisa baik pada dirinya. Jadi, kalau ingin mengerjakan sesuatu, dia ingin mendapatkan kelas Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah apa sih Bu kegiatan kelas itu gitu ya? Apa sih kegiatan kelas itu? Jadi pusing ya. Dulu Ibu kenal nggak yang namanya belajar peraturan kelas ya? Nah sekarang namanya kegiatan kelas. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu nih, ya kemarin Bapak Ibu aturan, kemudian kontrak belajar gitu ya. Sekarang keyakinan. Apa kira-kira bedanya? Lagi yang ingin menentukan pendapat, apa bedanya keyakinan dan peraturan? Saya langsung silakan. Ini bukan karena kebutuhan itu sama-sama menyepakati. Saya buat peraturan seperti ini. Saya kita sebagai guru ini langsung doktrin gitu kan. Seperti ini gitu. Sedangkan kalau keyakinan itu kita. Jadi kalau peraturan itu memang biasanya kita satu arah gitu ya. Dari kita untuk dipatuhi. Kalau tidak patuhi maka untuk fondasi arah tujuan kelas itu mau dibawa kemana? Nggak ada lagunya tuh ya, mau dibawa kemana gitu ya. Jadi mau kemana itu kelas kita? Ini ada arahnya dengan keyakinan kelas itu. Jadi kita harus punya fondasi kelas itu mau kemana arahnya. Kemudian sebagai landasan nantinya jika ada permasalahan atau konflik yang dilakukan siswa, maka sebagai rujukan apa keyakinan kelas kita itu rujukan. Nah, kalau saya tanya ke Ibu, Bapak Ibu sekalian, apa sih kelas impian Ibu? Kelas impian Bapak Ibu? Atau apa sih harapan impian Bapak Ibu kepada anak Ibu? Kelas impian Ibu di kelas itu mau bagaimana? Kelas dari 11 sampai kelas 1 sudah merasa sangat senang dan sangat mereka lah kelas impian saya itu. Mengapa demikian? Yang pertama mereka itu anak-anak yang tanpa saya perintahkan mereka akan bekerja. Tanggung jawabnya sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi kelas impian saya itu ada beberapa orang di kelas itu yang memang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab. Pada waktunya misalnya kan ide-idenya silakan Bapak Ibu. Idenya apa? Soalnya Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah di kelas ya? Kemudian tanya pendapat murid tentang apa sih kelas impiannya, gitu ya? Urutannya ya. Kemudian yang ketiga, tanya ide murid untuk mewujudkan kelas impian itu. Sudah disepakati apa kelas impiannya, idenya apa? Nah tadi kan itu Bapak Ibu sudah menuangkan idenya. Sebenarnya ini kita prakteknya dari ini menuangkan perumusan. Menjadi keyakinan sekolah kita bersama, membuat suatu keyakinan kelas jadi supaya seragam. Ya kemudian ada segitiga restitusi. Nah ini yang ditanya oleh Lasri. Jadi restitusi itu adalah ini ya. Apa itu restitusi? Salah satu cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Kita berkenal ya restitusi. Biasanya kalau ada masalah itu langsung restitusi saja. Nah ini yang Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah restitusi yang pertama ini. Masa juga tadi kita ya. Tanya dulu, ya kan? Anak itu apa permasalahannya? Kenapa kamu kerampas? Kenapa kamu tidak melakukan tugas gitu ya? Nah kemudian divalidasi tindakan. Kita harus punya ini keyakinan kita. Semua perilaku anak itu pasti memiliki alasan. Dalam teori kontrol menurut dosen itu bahwa setiap perilaku negatif pun punya tujuan, bukan hanya positif saja. Ya. Kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, gitu ya, untuk melakukan kesalahan itu. Itu langkah-langkahnya.
kesalahan. Tidak hanya kamu, saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bisa kata-kata seperti itu ya Pak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi kamu bisa bangkit lebih dari ini misalnya, itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan ya, mengapa kamu melakukan itu. Coba ceritakan sama Ibu. Semua kan kenapa aja kita sebenarnya salam dan baik. Demikian ya Pak Ibu. Jadi statement closing dari saya, statement dari saya, memang berat ya Pak Ibu, tetapi inilah yang memang harus kita ikuti, proses yang harus kita ikuti. Beda mungkin, saya harap kita akan menjadi komunitas yang solid ya Pak Ibu. Sama-sama kita kan banyak masalah di sekolah kita, bagaimana menangani siswa segala macam. Bukan hanya sama saya saja, bukan hanya komunitas praktisi penggerak. Agar nantinya Bu, di situ kita akan curhatkan masalah, kemudian kita pecahkan bersama. Kemudian nanti sudah sejauh mana kita proses kita. Sekaligus menutup acara pada hari ini kepada Bapak Asri Siregar, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bersama, selamat kembali. Saya hormati Pak Denny selaku wakil masih bersama-sama di sini. Bapak Ibu calon guru penggerak, ibu-ibu ya Bapak, ada bapak-bapaknya, ibu-ibu calon penggerak dan Bapak Ibu serta sosialisasi yang hari ini masih bertahan. 3 orang dari komisi dikarenakan mungkin ada sesuatu dan lain hal yang perlu diselesaikan di luar. Bapak Ibu yang kami hormati, refleksi yang bisa kita ambil atau closing statement yang saya sampaikan adalah bahwa menebarkan budaya positif itu pasti akan berdampak positif kepada kita semua. Apapun itu ceritanya. Kalau tadi ada pertanyaan Bu Ida, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan minat anak-anak ini datang ke sekolah supaya mereka selalu datang, tidak sampai kita mengajaknya. Intinya Bapak Ibu adalah buatlah dia selalu rindu atas sekolahnya. Kalau dia rindu pasti akan datang. Selama ini itu yang terjadi pada kita dulu. Kita merindukan guru kita merindukan kawan-kawan kita yang selalu welcome. Kita tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jahra dari kelas 11 OTKP 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Keyakinan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus diterapkan setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuat keyakinan kelas ini dan diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan kelas yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan kedepannya melalui penerapan keyakinan kelas kami, saya yakin akan banyak budaya-budaya positif yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pani Baru Saragi dari kelas 11 OTKP 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi tentang keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Pada keyakinan kelas ini terciptanya nilai-nilai dan perilaku yang positif yang akan dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh anggota kelas.
Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya keyakinan kelas ini dan harus dilakukan oleh seluruh anggota kelas, terciptanya nilai yang nasionalisme, religius, disiplin, bertanggung jawab, dan harus saling menghargai sesama lainnya. Inilah yang nantinya dijadikan sebagai contoh positif yang harus dilakukan di lingkungan kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ensa Tamba. Saya adalah salah satu guru produktif di SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Pada saat ini saya akan memberikan refleksi mengenai pengimbasan yang dilakukan oleh guru penggerak di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi pada tanggal 25 Januari 2022. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan yang dilakukan oleh guru penggerak di sekolah kami adalah saya merasa senang dengan adanya pengimbasan tersebut, karena dengan adanya pengimbasan ini kami bertambah pengetahuannya mengenai posisi kontrol guru, motivasi, keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Dan harapan saya untuk kedepannya semoga para guru penggerak dapat memberikan pengimbasan yang lebih baik lagi sehingga memberikan motivasi yang positif bagi kami guru-guru untuk lebih baik lagi di sekolah ini. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, salah satu guru SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, akan memberikan testimoni terkait dengan pengimbasan budaya positif di sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran materi yang terkait dengan modul inti budaya positif di sekolah dan membentuk komunitas praktisi penggerak di SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Yang oleh Ibu Sri Wahyuningsih adalah 5 posisi pengawasan guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 5 pengawasan terhadap guru adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru membuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai monitor atau pemantau, dan kelima guru sebagai manajer. Pada posisi akhir yang terbaik adalah guru sebagai manajer, karena dalam posisi tersebut guru sebagai pendamping siswa dalam menghadapi permasalahannya sehingga siswa dapat bertanggung jawab dengan masalah yang dihadapinya. Adapun untuk keyakinan kelas, yaitu adanya nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam kesepakatan kelas. Artinya siswa itu merasa apapun kesepakatan yang dibuat itu bagian dari keyakinan dirinya untuk dapat melaksanakan dengan baik, akhirnya bisa menciptakan perilaku budaya positif. Yang ketiga, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikianlah testimoni dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.